Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri, NPM C1 C0180081, semester 6 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, di mana mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini diampuh oleh Bapak Madani Hatta. Baiklah, dalam pembahasan video pembelajaran ini saya menggunakan buku Sejuta Umat Mahasiswa Akuntansi. Pasti mahasiswa akuntansi familiar dengan buku ini, yaitu buku dari Ibu Dwi Martani. Nah, bisa teman-teman lihat di samping, yaitu yang saya gunakan adalah buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya akan membahas soal dari bab 9, yaitu soal 9.2. Jika teman-teman sekalian ada bukunya, silakan lihat di halaman 352, di mana soal ini membahas mengenai transaksi impor. Baiklah teman-teman sekalian, kita sama-sama belajar dan selamat mendengarkan. Without any further ado, let's get started! Baiklah teman-teman semua, sebelum saya membahas soal 9.2, di mana soal tersebut membahas mengenai transaksi impor, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu transaksi impor. Jadi di dalam akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing, salah satu transaksi yang kita kenal yaitu adalah transaksi impor. Nah, apa sih itu transaksi impor? Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, berarti pembelian dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, jadi kalau transaksi impor ini berarti perusahaan yang ada di Indonesia membeli barang atau jasa di mana jasa tersebut diberikan oleh orang asing. Nah, inilah yang disebut dengan transaksi impor. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban. Nah, memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain yang kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Berarti kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada pelaporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Nah, baiklah teman-teman, itulah pembahasan sekilas mengenai transaksi impor agar teman-teman sekalian lebih memahami dan memudahkan kita untuk mengerjakan soal mengenai transaksi impor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yaitu 9.2. Jika teman-teman ada mempunyai buku Ibu Dwi Martani, silakan teman-teman lihat pada halaman 352 agar teman-teman lebih mengetahui dan lebih memahami bagaimana mengerjakan soal mengenai transaksi impor. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal. Silakan teman-teman perhatikan soal 9.2. Jika teman-teman mempunyai bukunya, silakan dilihat pada halaman 352. Baiklah, langsung saja saya bacakan soalnya, yaitu pada tanggal 16 Desember 2015, PT Hang Nadim membeli persediaan dari agen di Australia, yaitu senilai $30.000 Australia, secara kredit selama 45 hari. Berarti penyelesaian transaksi ini untuk 45 hari ke depan. Terlihat dari soal ini merupakan soal mengenai transaksi impor ya teman-teman, karena transaksi pembelian barang dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Berikut adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 dolar Australia terhadap rupiah. Pada tanggal 16 Desember 2015,
Kurs spotnya yaitu adalah 10.500. Saya ingatkan kembali bahwasannya kurs spot ini adalah nilai tukar untuk realisasi segera, yang pada umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, kurs spotnya yaitu adalah 10.350. Dan pada tanggal 1 Februari 2015, kurs spotnya yaitu adalah 10.150. Yang diminta yaitu adalah buatlah jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode kontrak oleh PT Hang Nadim berdasarkan PSAK. Nah, baiklah teman-teman, itu soal yang bakal kita diskusikan pada hari ini. Baik, kita langsung kerjakan. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi bagi teman-teman sekalian yang yang punya buku dari Ibu Dwi Martani, silakan teman-teman lihat pada halaman 352. Nah, baik, tadi sudah saya bacakan soalnya. Ini soalnya, yaitu yang diminta adalah buat jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode kontrak oleh PT Hang Nadim berdasarkan PSAK. Nah, jurnal yang pertama yaitu adalah jurnal pada tanggal 16 Desember 2015, yaitu jurnal yang pertama ini merupakan jurnal standar yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, yaitu transaksi pembelian persediaan dari agen Australia tadi sesuai soal. Nah, untuk jurnal ini untuk mencatat transaksi pembelian kredit ini yaitu caranya itu adalah $30.000 dikali dengan Rp10.500. Nah, Rp10.500 ini adalah kurs spot pada tanggal 16 Desember 2015. Nah, $30.000 dikalikan dengan 10.500 dapatlah hasilnya 315 juta rupiah. Nah, maka jurnalnya adalah persediaan sebesar 315 juta di debit dan pada utang usaha sebesar 315 juta rupiah di kredit. Nah, kita masuk dan sebelumnya mengapa dikatakan utang usaha karena belum dibayar ya, teman-teman, karena tadi kan pembayarannya itu secara kredit. Nah, maka dibayar dan dicatat sebagai utang usaha. Kita lanjut ke jurnal pada 31 Desember 2015. Nah, jurnal pada 31 Desember 2015 ini adalah dalam hal mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Nah, mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Nah, mengapa dicatat sebagai adanya keuntungan? Karena bisa kita lihat dari bahwasannya kita bandingkan kurs spot pada tanggal 16 Desember pada tanggal sebelumnya, yaitu kan pada tanggal 16 Desember kurs spotnya itu adalah Rp10.500. Nah, sedangkan pada 31 Desember 2015 kurs spotnya itu adalah Rp10.350. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kurs rupiah terhadap dolar menguat. Sehingga dari sudut pandang PT Hang Nadim mengakui adanya keuntungan. Nah, untuk mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing ini itu adalah $30.000 dikalikan dengan 10.500, yaitu kurs spot pada tanggal 16 Desember 2015 dan dikurangi dengan 10.350. 10.350 ini adalah kurs spot pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, dapatlah hasilnya 4.500.000, yaitu utang usaha di debit sebesar 4.500.000 dan pada keuntungan perubahan kurs valuta asing di kredit sebesar Rp4.500.000. Nah, kita masuk ke jurnal 1 Februari 2015. Nah, jurnal ini yaitu jurnal yang dicatat PT Hang Nadim pada tanggal penyelesaiannya. Nah, pada tanggal penyelesaiannya, PT Hang Nadim kembali lagi mengakui adanya keuntungan yang muncul dari perubahan kurs valuta asing, Nah, kembali lagi PT Hang Nadim ini membandingkan kurs spot dari
pada tanggal sebelumnya, di mana pada tanggal 31 Desember 2015 kurs spotnya itu sebesar 10.350 dan pada 1 Februari 2016 kurs spotnya itu sebesar 10.150. Nah, jadi kan telah dibandingkan kembali kurs pada tanggal sebelumnya. Nah, atas perubahan kurs ini PT Hang Nadiem mengakui kembali adanya keuntungan karena menguatnya mata uang rupiah terhadap dolar Australia. Karena sudah dibandingkan tadi, kembali lagi PT Hang Nadiem ini mendapatkan keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Nah, untuk mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing ini, yaitu caranya adalah $30.000 tadi dikalikan dengan 10.350 rupiah, kurs spot pada tanggal 31 Desember 2015 dan dikurangi dengan 10.150 kurs spot pada tanggal 1 Februari 2016. Nah, maka jurnalnya itu adalah utang usaha sebesar 6 juta pada debit dan keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 6 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu jurnal selanjutnya merupakan jurnal pembayaran utang usaha yang dikaitkan dengan yang terkait dengan pembelian persediaan. Nah, di mana PT Hang Nadiem akan membeli terlebih dahulu dari pasar spot untuk kemudian diselesaikan ke pihak agen Australia, di mana yaitu adalah membeli valuta asing dari broker, yaitu caranya $30, yaitu petunjuknya adalah $30 dikalikan dengan 10.150 rupiah. Nah, maka jurnal dicatat adalah valuta asing sebesar 304.500.000 rupiah di debit dan kas sebesar 304.500.000 rupiah di kredit. Nah, selanjutnya jurnal selanjutnya itu adalah melunasi pembayaran utang usaha. Yaitu jurnalnya adalah utang usaha sebesar 304.500.000 rupiah di debit dan valuta asing sebesar 304.500.000 rupiah di kredit. Nah, yaitu melunasi pembayaran utang usaha, yaitu caranya adalah $30 dikalikan dengan 10.150. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini bisa kita lihat secara keseluruhan PT Hang Nadiem mengakui adanya keuntungan ini karena jumlah utang usaha yang awalnya ini diakui ternyata terrealisasi lebih rendah saat tanggal penyelesaiannya. Karena dua kali berturut-turut PT Hang Nadiem ini mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing karena kurs pada rupiah menguat. Karena kurs pada rupiah menguat. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti dari apa yang saya jelaskan, terutama untuk anak-anak akuntansi, dan pastinya semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, karena masih banyak video-video pembelajaran yang ada di YouTube channel ini. Sekian teman-teman, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.